Masih banyak orang yang tidak ngerti dengan pelayanan ini tapi sok pintar. Saat penyembuhan, mereka masih kasih komentar, kok tidak ada khotbah. Jadi jangan sampai roh Farisi itu ada di otak orang Kristen hari ini. Sebetulnya pada prinsipnya mereka itu hanya mau mengkritik. Orang yang suka mengkritik, dia belum bisa berbuat sesuatu. Semua manusia di muka bumi ini memang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan surga. Itulah sebabnya semua manusia membutuhkan juru selamat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau pasti hidup sampai selama-lamanya. Bahkan seperti pendeta Mangapul Sagala berkata, saya berdoa sampai 1 bulan supaya Geraha YHS terkait dengan pelayanan doa kesembuhan ditutup permanen oleh Tuhan melalui Kapolda Kaltim dan juga melalui Wali Kota Balikpapan. Makanya doanya tidak dijawab. Sekaligus pada kesempatan ini juga saya memberikan respon dan tanggapan secara khusus kepada pendeta Mangapul Sagala. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini. Secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik yang saya beri judul Jawaban Telak dan Tegas Pastor Andi Simon untuk Pendeta Mangapul Sagala dan Pendeta Muriwali Yanto Matalu yang suka kritik kenapa tidak ada pemberitaan Injil dalam pelayanan doa kesembuhan. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan judul atau topik ini, pertama-tama saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara pernyataan tegas dari hambanya Pastor Andi Simon. Selamat menyaksikan. Dua hal yang Yesus lakukan, dan saya anaknya, saya mengabdi sebagai hambanya, yaitu berkhotbah dan menyembuhkan orang sakit. Masih banyak orang yang tidak ngerti dengan pelayanan ini tapi sok pintar. Saat penyembuhan, mereka masih kasih komentar, kok tidak ada khotbah. Bapak Ibu harus tahu dalam berkat Tuhan hari ini. Semisal kemarin yang terjadi Kota Makassar itu banyak, ya mungkin ratusan, mungkin bisa sampai 1000. Mungkin, saya tidak menghitungnya. Di sana, Pastor Andy mendoakan orang-orang sakit. Lantas, kok tidak khotbah? Sekarang ini saya berkhotbah. Ini yang nonton paling sedikit 13.000. Banyak mana Bapak Ibu? Di kemarin itu atau hari ini? Saya percaya hari ini yang nonton ini kadang tembus 15.000 orang. Ini buah dari pelayanan-pelayanan yang di jalan, kunjungan orang sakit ke rumah sakit, pelayanan pribadi PI. Jadi jangan sampai roh Farisi itu ada di otak orang Kristen hari ini. Sebetulnya pada prinsipnya mereka itu hanya mau mengkritik. Orang yang suka mengkritik, dia belum bisa berbuat sesuatu. Kenapa saat begitu banyak orang datang, Pastor ini gak berkhotbah? Karena mereka datang minta untuk didoakan kesembuhan. Biarkan kesembuhan Tuhan mengalir, biarkan pekerjaan Tuhan terjadi. Ketika mereka melihat, merasakan, mengalami, hatinya terbuka. Sekarang saya berkhotbah. Apakah Bapak Ibu bisa mengerti pekerjaan Tuhan yang indah ini? Atau hanya berpikir selalu di dalam kotak pemikiran Anda yang kecil, yang tidak lebih daripada genggaman tangan ini? Khotbah dan kesembuhan satu bagian. Ada saatnya Yesus menyembuhkan orang sakit, berbondong-bondong datang kepadanya dan Yesus menyembuhkan. Ada saatnya Yesus berkhotbah.
masuk ke sinagoga-sinagoga berkhotbah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan yang begitu tegas dan telak dari hambanya Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih dalam untuk mengupas hal ini, saya rindu menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah momen atau kesempatan bagaimana hambanya Pastor Andi Simon menyampaikan firman Tuhan atau khotbah, memberitakan bagaimana manusia yang berdosa memerlukan atau membutuhkan juru selamat. Oleh karena itu, saya kembali rindu menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara kutipan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Semua manusia di muka bumi ini memang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan surga. Itulah sebabnya semua manusia membutuhkan juru selamat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau pasti hidup sampai selama-lamanya. Di dalam kitab suci yang tertulis Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Di sana ada sebuah kisah nyata. Seorang penjahat. Penjahat itu orang rusak. Penjahat itu orang yang gagal. Mungkin yang hadir hari ini ada yang hatinya sedang hancur oleh karena keadaan yang begitu berat yang dialami. Orang penjahat itu juga orang yang berdosa. Dan ternyata semua manusia di muka bumi ini memang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan surga. Itulah sebabnya semua manusia membutuhkan juru selamat. Dan dalam kisah itu, penjahat ini yang sebentar lagi nyawanya akan tercabut, dia memohon dengan seruan, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, tolonglah saya. Dan Bible berkata, hari itu juga saat penjahat itu meninggalkan dunia yang fana ini, dia menerima hidup yang kekal selama-lamanya, bahagia dan lepas dari segala kelemahan dan berhenti dari segala penyakit, dan dia menjadi ahli waris surgawi. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau pasti hidup sampai selama-lamanya. Bolehkah tolong Pastor Andy angkat tangan saudara? Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang percaya. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang berharap akan pertolongan-Mu Tuhan. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka akan hidup sampai selama-lamanya. Dan dosa-dosanya diampuni, semua mereka menjadi ahli waris kerajaan surga. In Jesus' name. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua kutipan yang sudah saya suguhkan atau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan. Saya merasa terpanggil
dan berkepentingan sebagai mitra doa dari hambanya Pastor Andi Simon bersama dengan timnya, yang mana kami saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan, ingin menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada setiap kita, tetapi secara spesifik, secara khusus, kepada orang-orang yang selama ini kontra, tidak setuju, tidak suka dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon dalam hal ini pelayanan doa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk nanti ada kaitannya dengan healing water atau air kesembuhan, kolam baptisan yang diberi nama kolam Bethesda atau kolam kesembuhan. Saya mau sampaikan khususnya kepada Pendeta Mangapul Sagala dan juga Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Nama dari kolam itu tidak pernah diubah. Adalah hal yang tidak benar kalau ada klaim dari kedua hamba Tuhan ini bahwa karena banyak kritikan maka namanya diganti menjadi kolam baptisan. Tidak ada itu. Dari sejak awal memang rencana dan tujuannya adalah untuk kolam baptisan, tapi diberi nama kolam Bethesda atau kolam kesembuhan. Tidak pernah berubah. Karena maksud dan tujuan Pastor Andi Simon membuat hal itu bukan kolam itu yang menjadi sumber kesembuhan, tidak. Tapi Pastor Andi Simon ingin memberikan konfirmasi dan penegasan. Ketika seseorang dibaptiskan di dalam kolam itu, maka mereka akan mengalami pengalaman rohani. Mereka disembuhkan dan dipulihkan dari dosa-dosa mereka. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3-4. Dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu intisari yang ingin digolkan dan disampaikan oleh banyak Pastor Andi Simon. Bukan untuk mengalihkan iman umat dari Tuhan Yesus kepada kolam baptisan sebagai sumber kesembuhan. Dan terkait juga nanti dengan air kesembuhan atau healing water, Pastor Andi Simon jelas berkata itu hanya air leding biasa, air PDAM, disaring sedemikian rupa supaya steril, higienis dan bersih sehingga layak diminum. Memang Pastor Andi Simon mendoakan kiranya air biasa ini diberkati oleh Tuhan, siapapun yang meminumnya mereka mengalami berkat Tuhan. Di mana yang salah? Saudara dan saya juga mendoakan makanan dan minuman sebelum dimakan supaya Tuhan berkati, membawa kekuatan dan kesehatan bagi kita. Apa bedanya? Semuanya itu ditekankan di dalam nama Yesus. Nama Yesus yang menyucikan, menguduskan, memberkati. Baik itu kolam baptisan atau kolam kesembuhan, kolam Bethesda maupun air kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan melebar ke sana. Tapi saya mau fokus terkait dengan kritikan atau nyinyiran dari Pendeta Mangapul Sagala maupun Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Mereka sering membuat pernyataan di kanal YouTube masing-masing. Pastor Andi Simon hanya kesembuhan melulu, doa kesembuhan melulu. Tidak pernah berkhotbah, tidak pernah memberitakan Injil, tidak pernah memberitakan kabar baik. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh hambanya Pastor Andi Simon tadi, ternyata Pastor Andi Simon benar-benar mencontoh, meneladani kehidupan dan pola pelayanan Yesus. Di mana beliau tadi memberikan penegasan ada dua hal yang seringkali mewarnai sepak terjang pelayanan Yesus, yaitu berkhotbah atau memberitakan Injil Kerajaan Allah dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan kepada siapapun yang suka mengkritik, yang suka nyinyir, suka mencampuri pelayanan orang lain yang sedang diberkati oleh Tuhan, yang sedang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam hal ini, kepada Pendeta Mangapul Sagala maupun Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Beberapa kali diulang-ulang di kanalnya,
hanya kesembuhan melulu, tiap hari kesembuhan, tiap hari kesembuhan. Tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada pengajaran, tidak ada khotbah. Saya mau sampaikan kepada setiap kita, khususnya kepada kedua hamba Tuhan ini. Marilah kita memfungsikan potensi karunia, talenta, panggilan kita masing-masing secara optimal dan maksimal. Jangan sibuk mencampuri dan mengkritik pelayanan orang lain dengan atas nama membela kebenaran, atas nama menegakkan kebenaran sekalipun langit runtuh. Saya perlu sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada pendeta Mangapul Sagala dan juga pendeta Muriwali Yanto Matalu. Jangan merasa sudah berhasil memonopoli kebenaran. Kebenaran tidak hanya ada di Ortodoks. Kebenaran tidak hanya ada di Reform. Kebenaran tidak hanya ada di karismatik. Kebenaran tidak hanya ada di aliran-aliran denominasi yang lain. Kebenaran ada di setiap tubuh Kristus yang tetap mendasarkan pengajarannya bertitik tolak dari Alkitab. Kalau ada spesifikasi, kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah lebih baik berkolaborasi? Kalau misalnya contoh, pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu merasa diri paling jitu, paling handal, paling brilian, paling jenius, paling hebat tentang pengajaran. Kenapa nggak kolaborasi? Sebagai contoh, Pastor Andi Simon mendoakan orang-orang sakit. Maka tugas lain dikerjakan oleh pendeta Mangapul Sagala, pendeta Muriwali Yanto Matalu. Kenapa nggak kolaborasi kalau merasa diri paling pintar mengajar? Bahkan seperti pendeta Mangapul Sagala berkata, saya berdoa sampai 1 bulan supaya Geraha YHS terkait dengan pelayanan doa kesembuhan ditutup permanen oleh Tuhan melalui Kapolda Kaltim dan juga melalui Wali Kota Balikpapan. Makanya doanya tidak dijawab. Doanya tidak diterima oleh Tuhan. Karena doanya adalah doa yang memuaskan keinginan sendiri. Bukan mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya perlu memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita semua. Ternyata hambanya Pastor Andi Simon dari hasil pernyataannya tadi. Bahwa Pastor Andi Simon meneladani pola dan cara gaya kehidupan pelayanan Yesus. Ada saat-saat tertentu berkhotbah. Ada saat-saat tertentu menyembuhkan. Ada saat-saat tertentu berkhotbah dan menyembuhkan. Saya mau sampaikan, kelihatannya pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu tidak terbuka secara transparan memaparkan berbagai jenis pola pelayanan Yesus yang tertera di kitab-kitab Injil. Kalau saya menemukan, tidak selalu Yesus itu berkhotbah memberitakan Injil menyembuhkan. Ada kalanya berkhotbah dan memberitakan Injil. Ada kalanya hanya menyembuhkan. Dan seringkali yang terjadi ketika Yesus ada di perjalanan, dari tengah jalan ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Yesus tidak mengajar di sana. Tapi Yesus hanya berdialog dengan orang yang membutuhkan pertolongan atau kesembuhan. Tidak selalu berkhotbah. Tidak selalu memberitakan Injil. Kadangkala Yesus itu memang hanya berkhotbah memberitakan Injil. Di sisi lain hanya menyembuhkan. Di sisi lain memang ada yang berkhotbah memberitakan Injil dan menyembuhkan. Jadi jangan kita sembunyikan fakta dan data Alkitab. Marilah kita coba jujur mengerti memahami Alkitab. Supaya kita jangan merasa diri paling benar. Ternyata Pastor Andi Simon juga memberikan penegasan. Di saat-saat tertentu memang Yesus berkhotbah di rumah-rumah ibadat. Dan di sana juga kadang-kala dia menyembuhkan orang. Buktinya apa? Orang yang kerasukan setan di rumah ibadat. Ada kan? Sebelumnya Yesus mengajar. Dan reaksi akibat dari pengajaran itu ada orang di sana yang kerasukan roh jahat. Maka dilepaskan ikatan roh jahat itu dari dirinya. Ada yang hanya berkhotbah dan memberitakan Injil. Ada yang hanya menyembuhkan. Ada memang mengajar atau berkhotbah, memberitakan Injil dan juga menyembuhkan.
Kenapa kita harus mengkerangkeng sedemikian rupa? Kenapa banyak orang datang ke Pastor Andi Simon tetapi tidak dimanfaatkan untuk berkhotbah memberitakan Injil? Beliau mengatakan begini, Bapak Saudara. Mereka datang untuk didoakan mengalami kesembuhan. Biarkan kesembuhan Tuhan mengalir. Biarkan pekerjaan Tuhan terjadi. Ketika mereka telah melihat, merasakan dan mengalami kuasa Tuhan, maka hati pikir mereka tercelik dan terbuka. Sekarang, maksud beliau, di kesempatan yang berbeda, beliau berkhotbah memberitakan firman, menyuarakan kebenaran. Dan beliau memberikan konfirmasi penegasan. Ketika beliau ada di kota Makassar, seperti lautan manusia, ada kurang lebih mungkin berapa ratus atau 1000 orang, kata beliau, dia tidak menghitung. Saudara, dikasih Tuhan, beliau berkata, saya yang dipakai Tuhan menyembuhkan orang di jalan-jalan, di rumah sakit, mendoakan orang-orang di mana saja, termasuk dalam pelayanan penginjilan pribadi. Semua yang saya lakukan itu dampaknya jadi banyak orang yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ketika beliau live jam 5 pagi di Pastor Andi Simon TV. Saya mau memberikan penegasan kepada Pendeta Mangapul Sagala dan juga Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Janganlah memaksakan harus persis seperti apa yang dipikiran dari kedua bapak ini. Harus sesuai persis seperti yang ada di pikiran, dimengerti, dipahami. Kalau tidak sesuai persis seperti yang dipikirkan, maka itu salah. Jangan begitu dong, jangan memaksakan kehendak. Ada keunikan dari masing-masing orang dipakai oleh Tuhan dalam karunia-karunia yang berbeda-beda. Potensi talenta yang berbeda-beda. Kenapa kita tidak belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain? Saya mau sampaikan, jangan pernah kita merasa kita yang berhak memonopoli yang benar ini. Orang lain pun punya hak untuk berkata, ini yang benar. Bukan hanya aliran ortodoks yang benar. Bukan hanya Reform yang benar. Bukan hanya Calvinis yang benar. Bukan hanya Armenian yang benar. Saudara dikasih Tuhan, yang benar adalah Alkitab, firman Tuhan. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki, biarlah kita pergunakan bukan untuk memberangus orang lain yang barangkali pengertian pemahamannya tidak lebih hebat daripada pengertian dari Pendeta Mangapul Sagala maupun Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Jadi strategi masing-masing orang itu dalam pelayanan berbeda-beda. Jangan paksakan kehendak, kalau bukan begini modelnya, maka itu salah. Sekaligus pada kesempatan ini juga saya memberikan respon dan tanggapan secara khusus kepada Pendeta Mangapul Sagala. Menurut saya, Pendeta Mangapul Sagala ini menerapkan standar ganda. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa kasih dan hormat saya kepada Pendeta Mangapul Sagala. Kalau Pendeta Mangapul Sagala bisa mengkritik, mengomentari orang lain sesuka hatinya, mengomentari yang lain karena menurut dirinya itu benar, silakan, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Mengkritik Pendeta Erastus Sabdono, silakan. Mengkritik Pastor Philip Mantopa, silakan. Mengkritik Pastor Andi Simon, silakan saja. Tetapi jangan sampai, ini masalahnya. Saya perlu memberikan konfirmasi penegasan. Beberapa kali saya menyaksikan ulasan dari Pendeta Mangapul Sagala di kanal YouTube-nya. Beliau selalu berkata, saya bersama istri saya menghalang-halangi apa yang mereka sedang lakukan. Merintangi, menghalang-halangi, merecoki, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan penegasan. Bukan menghalang-halangi. Menurut Pendeta Mangapul Sagala ini yang benar. Silahkan sampaikan. Menurut Pendeta Mangapul Sagala, pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon didoakan 1 bulan supaya ditutup permanen oleh Tuhan melalui Kapolda Kaltim, melalui Wali Kota Balikpapan. Pertanyaan saya, kalau kita mau adil dan jujur, berpikir objektif, jangan standar ganda, kritis kepada orang lain tapi tidak kritis kepada diri sendiri. Bukankah ini menghalang-halangi pekerjaan Tuhan
yang sedang dikerjakan oleh Pastor Rani Simon sampai didoakan ditutup. Ketika kita memberikan respon dan tanggapan katanya merecoki, menghalang-halangi, merintangi dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan tolong kita ini adil. Apakah memang ada upaya untuk membungkam kita mengeluarkan pendapat? Negara kita ini negara yang menjamin kebebasan untuk berpendapat, tetapi dengan etika dan sopan santun yang tetap masih terkontrol, terkendali. Tapi kalau kita bicara sesuatu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tadi penyakitnya itu adalah karena sudah merasa memonopoli kebenaran. Di luar konsep dari pendeta Mangapul Sagala dan juga pendeta Muriwali Yanto Matalu. Sudah salah, keliru. Kalau tidak persis seperti pengajaran Ripong yang dipahami oleh pendeta Mangapul Sagala dan juga pendeta Muriwali Yanto Matalu, maka itu sudah salah. Gak bisa begitu dong. Kalau memang pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu punya pemikiran begitu, silahkan, tapi hargai pendapat orang lain. Kalau misalnya pendeta Mangapul Sagala dan juga pendeta Muriwali Yanto Matalu menuduh orang lain itu sudah salah pengajarannya, apakah kita tidak punya hak yang sama untuk berkata salah? Karena tidak ada di dunia ini yang punya hak mutlak memonopoli kebenaran hanya sesuai dengan versi keinginan, pengertian, pemahaman sendiri. Kecuali memang terkait dengan doktrin ajaran mendasar. Contoh, kalau misalnya Pastor Rani Simon dan timnya berkata bahwa Allah itu hanya Yesus, tidak ada Bapa, Roh Kudus, maka itu keliru. Misalnya tidak mengakui Dui Natur Kristus, maka itu keliru. Bukan hanya keliru, itu salah. Tapi kalau terkait dengan karunia-karunia yang mana Tuhan bekerja di dalamnya, kenapa kita harus ributin? Kenapa kita terlalu memperbesar hantu ketakutan dalam hidup? Beralih dari Tuhan ke mujizat, beralih dari Tuhan ke air kesembuhan, beralih dari Tuhan kepada kolam kesembuhan. Saya mau tanya, mayoritas yang datang itu siapa? Orang-orang Kristen. Dari gereja mana? Ada dari HKBP, dari GKPI, dari Karismatik, dari Pentakosta, dari Katolik, dari mana-mana. Termasuk dari saudara-saudara kita agama lain. Kalau sampai mereka menyimpang dari Tuhan kepada air kesembuhan, dari Tuhan kepada kolam kesembuhan, dari Tuhan kepada mujizat, maka yang gagal siapa? Apakah semua kesalahan itu ditimpakan ke Pastor Rani Simon? Yang gagal adalah gereja-gereja lokal. Karena yang datang itu bukan jemaat Pastor Rani Simon. Hanya segelintir orang jemaat Pastor Rani Simon. Itu jemaat-jemaat dari berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Bukankah Pastor Rani Simon sering berkata, yang datang ini bukan hanya internal Balikpapan, tapi ada dari berbagai provinsi, kabupaten, kota. Kalau tidak ada pandemi, bisa juga dari luar negeri. Saya mau memberikan konfirmasi penegasan berulang-ulang kepada kita semua, khususnya kepada pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu. Yang pertama, jangan berupaya untuk merintangi, menghalangi orang lain bersuara. Karena pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu tidak pernah dibatasi oleh siapapun, termasuk oleh kita untuk berbicara. Silakan saja. Tetapi kalau kita merasa saya sebagai mitra doa perlu memberikan respon tanggapan, jangan dihalangi juga. Jangan dikatakan menghalang-halangi, merecoki, mengganggu, dan seterusnya. Janganlah. Apakah perkataan itu hanya berlaku kepada saya dan istri saya? Tidak dong, jangan begitu. Objektiflah kita berpikir. Jangan standar ganda kritis kepada orang lain, tapi tidak kritis kepada diri sendiri. Filosofi yang saya mengerti dan pahami, kalau saya tunjuk orang lain, maka 3 jari menunjuk saya. Itu filosofinya. Mari kita saling membangun argumentasi. Terlepas orang lain punya penilaian tidak bermutu, ya saya juga punya hak untuk mengatakan tidak bermutu. Tapi kita menghargai pendapat orang lain. Perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kan perbedaannya bukan dalam hal yang sangat basic, mendasar. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku.
Saya percaya Yesus memiliki dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Tidak bercampur, tidak berbaur, tapi tidak dipisah-pisah. Kenapa? Karena Kolose pasal 2 ayat 9 berkata di dalam Kristuslah secara jasmani diam seluruh kepenuhan keallahan. Secara jasmani berarti ada di situ kemanusiaan Yesus. Diam seluruh kepenuhan keallahan berarti keilahian Kristus. Saya percaya Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi atau realitas konkret, tetapi satu hakikat. Tiga pribadi, tiga realitas konkret, kenyataan konkret di dalam diri Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tapi satu hakikat. Kepada rekan hamba Tuhan, Pendeta Mangapul Sagala, dan juga Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Saya mau sampaikan, kalau memang Bapak berdua mau tetap memberikan ulasan pembahasan terkait Pastor Randy Simon, itu urusan dari Bapak berdua. Silakan saja. Tidak ada yang melarang. Tapi kita pun sebagai mitra doa, kalau kita mau memberikan respon dan tanggapan, jangan ada yang melarang. Jangan ada yang menuduh ini dan itu. Tidak. Udah kembangkan aja terus. Selama menurut kita ada sesuatu yang tidak beres, ya kita jawab. Terlepas mau bermutu, tidak bermutu, berkualitas, tidak berkualitas, menurut pendapat Pendeta Mangapul Sagala dan Pendeta Muriwali Yanto Matalu, terserah, silahkan saja. No problem, tidak ada masalah. Kita hargai pendapat itu juga. Biarlah publik yang menilai. Tapi sepanjang yang saya lihat, beberapa kali saya ulas pernyataan dari Pendeta Mangapul Sagala dan juga Pendeta Muriwali Yanto Matalu, mayoritas kok mengerti apa yang kita sampaikan. Ya wajarlah kalau di kanal Pendeta Mangapul Sagala dan di kanal Pendeta Muriwali Yanto Matalu lebih banyak yang menyalahkan kita. Ya wajar-wajar saja. No problem, tidak masalah. Karena kita menghargai keperbedaan dari setiap yang menonton, menyaksikan, atau yang berkomentar. Silahkan saja. Saya tidak perlu mendoakan supaya pelayanan Pendeta Mangapul Sagala, Pendeta Muriwali Yanto Matalu didoakan supaya ditutup. Sekalipun dalam banyak hal kita tidak sependapat. Khususnya terkait dengan mujizat. Masa tiap hari ada mujizat? Ya terserah Tuhan, suka-suka Tuhan, mau tiap menit, tiap detik, mau tiap saat, silahkan. Yang penting hakikat mujizat sesuatu yang memang spektakuler, tidak seperti biasanya. Kenapa perlu seringkali mujizat? Nggak ada contohnya di Alkitab. Waduh, terlalu picik kita ini memahami Alkitab seperti itu. Ya menurut saya begitu terlalu picik. Karena apa? Bagian-bagian firman Tuhan berkata, kalau seluruh tanda-tanda yang dibuat Yesus dituliskan, maka tidak muat seluruh kitab yang harus ditulis. Berarti banyak dong, selama 3,5 tahun pelayanan, kalau seluruh tanda-tanda itu dituliskan di semua kitab, tidak akan muat. Bukankah itu bisa memberikan petunjuk, indikasi betapa banyaknya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Tapi memang cukup yang sudah ada dalam Alkitab. Karena tujuan dari penulisan Alkitab bukan untuk memaparkan secara lengkap dan komplit tentang mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang dibuat Yesus. Karena arus utamanya adalah demi penebusan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Kok tiap hari ada mujizat? Ini juga sekaligus menjawab Pendeta Mangapul Sagala, Pendeta Muriwali Yanto Matalu, termasuk juga Pendeta Ezra Soru. Saya tidak percaya kalau tiap hari ada mujizat. Ya kita hargai, tidak apa-apa. Tapi bagi saya terserah Tuhan. Orang Pastor Randy Simon, jongos dan budaknya, dulosnya Tuhan, kok hanya melakukan saja. Terserah Tuhan mau menyembuhkan kapan, terserah Tuhan, maunya Tuhan. Suka-suka Tuhan. Dan masuk akal. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, termasuk Pendeta Mangapul Sagala, Pendeta Muriwali Yanto Matalu, Pendeta Ezra Soru, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang meneruskan master plan, rencana besar Allah, pemberitaan Injil, yang membebaskan, memulihkan, menyelamatkan, menyembuhkan.
dipercayakan kepada para rasul. Dari para rasul turun kepada murid-murid para rasul. Dari murid-murid para rasul turun kepada murid-murid. Dari murid-murid para rasul sampai kepada saudara dan saya. Sampai saat ini. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu apa? Tidak mungkin memang kita menjadi juru selamat. Karena yang kita beritakan di dalam pekerjaan-pekerjaan Bapa itu, sentral beritanya adalah Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu apa? Kita artikan. Dulu, di zaman Yesus, sekalipun Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, ketika Yesus dalam eksistensi kemanusiaannya ada di Yerusalem, tidak ada di Indonesia. Kalau sekarang beda. Kenapa beda? Dari sini saya bicara, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan di dalam di luar negeri. Bukankah itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar oleh karena adanya teknologi? Kalau hanya kita bermodal, tidak ada di dalam Alkitab. YouTube pun tidak ada di Alkitab. Facebook pun tidak ada di Alkitab. Media sosial pun tidak ada di Alkitab. Kata-kata itu tidak ada. YouTube tidak ada di Alkitab. Coba cari dari Kejadian sampai Wahyu. Facebook tidak ada di Alkitab. Media sosial tidak ada di Alkitab. Jangan dipakai dong. Nanti tidak Alkitabiah. Kenapa sih kok jadi begitu mengartikan firman Tuhan? Dengan mengutip Wahyu pasal 22. Barang siapa menambah akan ditambahkan hukuman. Mengurangi akan dikurangi. Waduh. Bukan sepicik itu Tuhan memberikan hikmat kepada kita memahami firman Tuhan. Masuk logika, kenapa tiap hari ada kesembuhan? Pertama, karena sakit penyakit sekarang ini makin banyak. Maka butuh banyak kesembuhan. Yang kedua, kenapa? Karena saat ini penduduk dunia sudah 7 miliar lebih. Berarti makin besar peluang kesempatan bagi orang untuk disembuhkan oleh Tuhan. Sesuai dengan kehendak, keinginan, kemauan Tuhan. Pastor Adi Simon hanya sebagai alat. Beliau sering berkata, aku hanya jongos, budak, dulos, hamba. Bahkan beliau pernah berkata di sebuah kesempatan, aku hanya sebagai keset saja. Sebagai alat saja. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika Pastor Andi Simon mendoakan orang-orang sakit dari berbagai aliran denominasi gereja termasuk dari keyakinan agama lain. Mereka datang itu untuk didoakan. Orang-orang Kristen yang datang itu sebenarnya kalau kita jujur mereka butuh kesembuhan. Karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan doktrin ajaran dari gembala, pastor, penatua, pendeta mereka masing-masing. Yang mereka butuhkan datang ke sana memang kesembuhan yang Tuhan kerjakan melalui tangan hambanya Pastor Andi Simon. Tidak bisa dipungkiri. Apakah para jemaat yang datang dari berbagai provinsi, kabupaten, kota itu belum pernah mendengarkan pengajaran firman Tuhan? Pernah. Tapi kenapa mereka datang ke Pastor Andi Simon? Bahkan berjubel, berkerumun orang datang ke Pastor Andi Simon. Justru menurut saya menjadi teguran telak kepada kita, pastor, pendeta, penatua, gembala. Bayangkan, contoh ini. Kalau sampai jemaat dari pendeta Mangapul Sagala datang ke Pastor Andi Simon. Kenapa disalahkan Pastor Andi Simon? Ya udah. Pendeta Mangapul Sagala saja yang mendoakan. Mereka mengalami kesembuhan. Barangkali pendeta Mangapul Sagala tidak menggembalakan. Tapi fokus mungkin konsentrasi di STT Trinity. Contoh saja. Apakah dia kurang doktrin, kurang ajaran? Sehingga dia datang ke Pastor Andi Simon? Tentunya tidak. Kan pendeta Mangapul Sagala kan pintar mengajar. Mereka datang ke sana, didoakan supaya mengalami kesembuhan. Kalau pengajaran di gereja masing-masing kan bisa. Mungkin kita akan berkata, bagaimana dengan orang-orang lain yang belum percaya kepada Yesus? Kata Pastor Andi Simon tadi apa? Bagus sekali. Biarkan kesembuhan Tuhan mengalir. Biarkan pekerjaan Tuhan terjadi. Ketika mereka melihat, merasakan, mengalami akan karya demonstrasi mujizat perbuatan Tuhan, maka hatinya terbuka. Dia pakailah jam 5 pagi sebagai kesempatan untuk berkhotbah, menyampaikan Injil, kebenaran, kabar baik. Itu yang pertama tanggapannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Dalam sebuah kesempatan ketika beliau menyampaikan firman Tuhan di Geraha YHS Makassar, beliau menyampaikan firman Tuhan secara lantang. Sekalipun saya hanya mengutip bagian dari khotbah beliau, beliau memberikan penegasan sebagai konklusi begini: semua manusia sudah berdosa. Itu benar, karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3:23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Pastor Rani Simon membuat pernyataan yang sangat tegas dan lantang. Semua manusia sudah berdosa, tentunya kecuali Yesus. Itu sebabnya, kata beliau dengan lantang, semua manusia yang berdosa itu tadi membutuhkan juru selamat. Bahkan beliau memberikan tantangan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau pasti memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan hidup selama-lamanya. Apakah ini bukan berita Injil? Barangkali nanti pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu akan ngeles lagi untuk mengkritik. Injil bukan begitu, nggak lengkap. Waduh, berarti apakah pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu mau mencucuk hidung dari orang lain supaya mengikuti seperti kalimatmu, seleramu, pengertianmu, pemahamanmu? Jangan begitu. Kadangkala kita secara tidak sadar sudah mau memberangus, mengkerangkeng orang lain supaya mengikuti selera dan maunya kita. Bukan lagi kita dipakai secara spesifik sesuai dengan panggilan Tuhan, spesifikasi karunia Tuhan kepada masing-masing kita. Jadi jangan seperti itu. Inilah kelemahan yang sangat fatal dari orang-orang yang mengaku diri hamba Tuhan, merasa diri paling benar, merasa diri berhak memonopoli kebenaran. Itulah permasalahannya. Saudara, dikasih Tuhan memang benar, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam nama Dia, maksudnya dalam nama Yesus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Firman Tuhan yang lain memberikan konfirmasi penegasan. Yesus berkata kepada Thomas, dan tentunya kepada saudara dan saya, kepada seluruh umat manusia saat ini, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu jelas, komplit, dan terang benderang. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28. Ini ayat yang sangat membuat saya bangga dan senang sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dikatakan begini, dan aku, maksudnya Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perhatikan, Yesus itu punya otoritas, punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Tolong ini orang-orang di luar kekristenan, buka hati pikiranmu. Adakah tokoh sebesar apapun di dunia ini yang berani menjamin dan berkuasa memiliki otoritas memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam kekristenan, keselamatan, hidup yang kekal, surga itu bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Garansi jaminannya adalah Yesus
yang telah rela menyerahkan nyawanya di kayu salib, menebus setiap orang berdosa yang mau percaya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya berharap kiranya ulasan ini boleh membuka mata hati, mata rohani kita, sekaligus memberikan masukan kepada pendeta Mangapul Sagala dan juga kepada pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ya, tetapi kalau nanti diresponi, ditanggapi lagi, silakan saja. Bebas-bebas saja. Kalau tidak ditanggapi pun no problem, bagi saya tidak masalah. Saya hanya punya tugas, panggilan dan kerinduan sebagai mitra doa, menyampaikan apa yang saya mengerti dan saya percayai, saya pahami. Saya share, saya bagikan ke publik, khususnya kepada kedua pendeta yang saya kasihi dan hormati dalam Tuhan, yaitu pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu. Sekian ulasan dan pembahasan saya terkait dengan jawaban telak dan tegas Pastor Andi Simon untuk pendeta Mangapul Sagala dan pendeta Muriwali Yanto Matalu yang suka kritik kenapa tidak ada pemberitaan Injil dalam pelayanan kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.